Belajar gambar sampai jadi pro episode pertama. Di episode pertama kali ini kita bakal belajar hal basic yang entah kenapa banyak orang nggak suka gitu loh. Nah, apa yang kita pelajari? Kita bakal mempelajari tentang perspektif. Perspektif ini adalah teknik untuk membuat gambar kita memiliki ilusi bentuk 3 dimensi atau bentuk kedalaman gitu teman-teman. Nah, perspektif itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 titik hilang. Terus bedanya apa bang? Perspektif 1 sampai 5 titik hilang. Apakah ada bedanya? Tentu saja. Dan yang perlu kita pelajari di awal tuh apa bang? Cukup simpel. Kalau kalian baru pertama kali belajar gambar kayak aku ya, kita kan belajar bareng-bareng nih. Ya kan? Kita hanya cukup mempelajari 1 dan 2 titik hilang saja untuk awal-awal. Kenapa? Karena untuk 3 dan 3 sampai 5 titik hilang itu udah tingkatnya advance teman-teman. Atau kalau kalian pengen buat gambar kalian jadi dinamis gitu ya, karena bakal ada distorsi. Semakin tinggi angkanya, maka distorsinya bakal semakin tinggi teman-teman. Contoh di 5 titik hilang itu nanti gambarnya bakal kayak bulat gitu, seolah-olah kayak mata ikan atau sebutnya fish eye. Nah, itu akan membuat gambar kalian jadi lebih dramatis. Tapi karena kita memang basically belajar dulu untuk teknik dasar, 1 dan 2 itu wajib bisa kalian gambar, karena di 1 dan 2 titik hilang itu akan membantu kalian untuk memahami 3 dan 5 titik hilang. Gitu teman-teman. Sekarang kita bakal mengenal dulu tentang perspektif 1 titik hilang. Nah, perspektif 1 hilang itu dia yang memiliki 1 titik hilang dan dia akan berada di garis horizon. Ya, kalian bisa tempatkan dimanapun asal di garis horizon. Tapi, apa itu garis horizon? Garis horizon adalah garis pandang atau garis khatulistiwa atau garis bukan terjauh sih. Ya, intinya garis pandang kita lah ya di sini. Ini adalah garis panjang horizon. Bentuknya nggak harus lurus vertikal atau horizontal, kan bisa bikinnya tuh kayak miring kayak gini atau miring seperti ini. Garis horizonnya bebas tergantung angle yang kalian pilih gitu. Nah, titik hilang atau finishing point itu selalu berada di daerah garis horizon ini. Jadi kalau kamu pakai 1 atau 2 titiknya itu pasti selalu ada di garis sini teman-teman. Kayak bisa taruhnya titiknya di tengah, di pojok sini atau pojok sini. Itu bisa. Dan baiknya di mana terserah kalian. Tapi kalau aku dulu waktu belajar masih awal-awal banget, 1 titik hilang itu aku selalu pakainya di tengah, baru nanti di pojok kiri lalu pojok kanan gitu teman-teman bisanya. Nah, konsep dari titik hilang ini adalah di mana bentuk yang kita buat maka akan selalu mengarah ke dalam titik hilang ini gitu. Jadi misal kita bikin garis gitu ya, misalkan garis ini. Nah, garisnya itu pasti selalu mengarah ke titik hilang. Seperti ini. Tuh, dia bakal selalu ke titik hilang teman-teman. Jadi kan nariknya tuh dari titik hilang, atau kalau dari sini kan tariknya ke titik hilang. Nah, seperti itu. Jadi semua garisnya itu mengarah ke titik hilang. Tapi kalau di 1 titik hilang itu yang mengarah ke finishing pointnya itu cuma garis dari dari sudut-sudut objek yang kalian gambar. Nah, contohnya seperti ini. Saat kalian gambar box, nih kan kayak gambar bukan box sih, gambar kotak. Ini pasti kan bisa gambar kotak kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ujung dari setiap kotak ini dia mengarah ke titik hilang. Seperti ini. Tuh. Dia akan selalu mengarah ke sini. Begitu juga dengan setiap 4 sudut yang lain. Jadi ini kan sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Setiap sudutnya itu akan selalu mengarah ke titik hilang. Nah, tapi di sini karena kotaknya ini pas di bawah dari titik hilangnya ini, gitu ya. Maka yang mengarah ke titik hilang itu hanya sudut 1 dan sudut 2 gitu. Nah, terus kalian tinggal memotongnya saja kayak atau menaruh garis akhir dari objek yang kalian gambar gitu. Misalnya ini kan kotak, aku pengen nggak terlalu panjang ke sana gitu ya kan. Aku misalkan terus gini, aku buat motongnya. Nah, aku potong segini jadi dia nanti nggak panjang-panjang sampai sana gitu teman-teman. Kotaknya berukuran seperti ini. Nah, semisal ini kan yang sudut yang masuk itu cuma sudut 1 dan sudut 2 doang. Misal kita bikinnya di sini. Jadi kita bikin kotak di sini, nggak usah rapi-rapi. Nah, di sini ada 3 sudut yang yang
bisa kita tarik ke garis horizon sudut 1 ya, kita tinggal tarik ke garis horizon. Aduh, nah sudut 2 dan juga sudut ketiga seperti ini. Akan ada 3 sudut yang bisa kalian tarik ke. Oke teman-teman, sorry ini lampunya agak mati karena tadi aku kan pakai dual lightning ya, satu dari lightning HP sama dari lightning satunya. Cuma kalau aku pakai lightning satu doang di sini tuh gelap tuh guys. Misalnya kan dari bagian sini gelap kalau aku lihat sini. Jadi nggak apa ya, karena tadi kepotong soalnya HP ku terlalu panas. Kan emang cuaca sini lagi panas-panasnya gitu. Tapi gak apa ya, penting kalian bisa lihat teman-teman. Sekarang kan kalau sudah menarik ya seperti ini kan tinggal potong aja. Nah garisnya itu mengikuti garis yang depan. Jadi kelurusan dari garis vertikal ini atau garis atas bawahnya itu sama dengan garis yang ini teman-teman. Jadi kalau misalkan garis yang ini tuh mencong, kalian ikut mencong. Tapi kalau lurus seperti ini, kalian ikutan lurus juga gitu ya. Nah bagian yang atas juga sama, garis horizontalnya atau garis kiri kanannya itu mengikuti garis yang depan. Jadi kalau garis depannya seperti ini, maka garis belakangnya juga seperti ini. Kalau seperti ini, maka juga seperti ini. Maka kalau miring juga miring, kalau lurus juga lurus teman-teman. Ini kita gambar dari angle bawah teman-teman ya. Jadi yang terlihat adalah angle bagian atasnya. Terus misal kalau aku gambar kotaknya pas di tengah-tengah atau pas di garis horizonnya seperti ini, lalu gimana caraku buat narik garisnya? Sama di sini kan ada ujungnya nih, ujung yang ini sama yang ini gitu ya kan tarik aja ke garis horizonnya, ke titik hilang. Ke titik hilang seperti ini. Nah tuh nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa teman-teman. Terus kalian potong lagi, selesai. Ini adalah satu titik hilang. Ini simple banget dan apa ya, kalian pasti bisa. Kalau mau lebih rapi bisa pakai penggaris teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif dua titik hilang. Nah perspektif dua titik hilang itu hampir sama dengan satu titik hilang, cuma bedanya dia punya dua titik hilang. Kalau ini kan cuma satu di sini. Nah jadi kalau misalnya kita bikin garis horizonnya seperti ini, titiknya itu ada dua ya, bukan gini, ini 4, 2 seperti ini. Dan kalau dua titik hilangnya itu selalu ada di ujung. Jadi ujung sini, ujung kiri dan juga ujung kanan. Ini kelihatan nggak kalau di kamera? Oh ya kelihatan, cuma sini bagian sini agak gelap sih. Artinya nggak nyampe coy. Allah. Oke teman, moga kelihatan ya. Soalnya kalau aku nyalain lightning nanti panas teman-teman. Dan auto ke cancel itu lebih videonya. Aduh. Nah untuk penggunaan dua titik hilang ini itu berbeda dengan satu titik hilang. Kalau satu titik hilang kita akan membuat bentuk dua dimensinya dulu nih kotak seperti ini ya kan. Nah tapi kalau di perspektif dua titik hilang kita membuat satu garis dulu teman-teman. Jadi semisal garis vertikal ini, nah kita bikin satu garisnya dulu atau garis bentuk satu dimensinya gitu ya. Semisal aku mau taruh garisnya di sini. Nah sama seperti perspektif satu titik hilang, di sini ada sudut 1 dan sudut 2. Masing-masing sudut ini kalian tarik ke masing-masing titik hilang yang ada. Jadi misalkan sudut yang satu nih, aku bakal tarik dia ke sini ya kan. Jadi aku bakal tarik dia ke sini. Nah lalu juga ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah seperti ini. Yang bawah, sudut yang bawah atau sudut kedua kalian tarik juga nih ke kanan sama ke kiri seperti ini. Lalu kalian potong, kalian tentuin lebar atau panjang kubusnya itu seperti apa, seberapa. Misal aku mau taruh di sini panjangnya sama di sini, gitu ya kan. Udah. Nah di sini akan ada ujung baru nih, ujung 1 dan ujung 2. Nah titiknya ini, titik ini kalian tarik juga ke titik hilang. Dan yang sini juga, yang kedua juga. Nah seperti ini. Emang agak terdistorsi dan agak berantakan kalau kalian lihat. Aku kan nggak pakai penggaris teman-teman ya. Jadi agak meleot. Soalnya nggak punya penggaris, aduh. Di sini bisa melihat bentuknya berarti dua titik hilang teman-teman. Nah dua titik hilang tuh semua garisnya tuh mencabang ke dua arah gitu ya, seperti ini, kayak gitu. Nah ini juga bisa kalian buat dari atas juga atau dari manapun. Misal kita buat dari sisi sini atas ya, ini dari bawah kita buat dari angle atas. Sama teman-teman, tarik aja sini, ujungnya tarik. Ini ujungnya tarik juga. Sini, ini ujungnya kita tarik sampai sini. Ini ujungnya kita tarik juga sampai sini. Kita potong. Ujungnya ini kita tarik ke sini. Nah, ujung ini kita tarik ke sini.
Jadilah kubus teman-teman. Sekali lagi kalau kalian mau lebih rapi bisa pakai penggaris. Nah ini kan kubusnya ada di atas ada di bawah nih. Tapi kalau di tengah-tengah gimana? Semisal kubusnya aku mau bikin di tengah-tengah seperti ini. Nah terus gimana dong? Ya sama, tinggal tarik aja. Nih ujung yang atas tarik ke kiri, lalu tarik ke kanan seperti ini kan. Ujung yang bawah tarik lagi ke kanan dan ke kiri. Tinggal dipotong. Set, set, tebelin dikit supaya kelihatan. Selesai. Atas, tengah, bawah. Simple. Kalau dari samping-samping kayak gini gimana bang? Hasilnya bakal sama teman-teman. Karena dari dua titik hilang ini, jadi mostly bentuknya bakal selalu mirip-mirip kayak gini ya. Tuh, bakal kayak gini terus bentuknya. Selalu dari manapun ujungnya. Kalau kalian mau bikin dari sebelah sini, semisal ini juga bakal sama. Cuma bedanya dia bakal terdistorsi. Nah, terdistorsi itu apa bang? Terdistorsi itu bentuknya dia bakal agak aneh teman-teman. Misal ini, tuh kalian bisa lihat bentuknya tuh agak aneh kan? Karena dia terlalu dekat ke titik hilang yang ini. Tuh, dia kayak yang sini tuh lebih lebar, bagian yang kanannya lebih lebar, tapi bagian kiri tuh lebih masuk gitu loh, kayak lebih masuk ke dalam. Karena bagian kirinya ini toh, nah bagian kiri yang ini dia lebih dekat dengan titik hilang. Sedangkan bagian yang kanan dia lebih jauh ke titik hilang gitu. Jaraknya lebih jauh, jadi lebih masuk, lebih ke distorsi gitu. Ya gitu. Intinya kalian pakai aja titik hilangnya ini sebagai garis bantu kalian atau sebagai titik tumpu kalian untuk menarik garisnya itu kemana gitu teman-teman. Dan pastikan selalu nih, ini aku selalu lupa, yang selalu orang tuh lupa. Misalkan nih, ini kan garis vertikal, ini ada garis vertikal, ini ada garis horizontal teman-teman. Nah, kalau semisal garis awalnya itu udah vertikalnya lurus, garis vertikal lurus, untuk bagian belakangnya ikutan lurus teman-teman. Jadi jangan bengong gitu ya. Nih, semisal ini, misal ini garis awalnya lurus kan. Nah, garis vertikalnya lurus seperti ini nih semua. Nah, seperti ini kan lurus ke bawah nih, lurus ke bawah. Jangan nanti kalau misal kalian bikin bagian belakangnya, ini kan bagian samping 3D-nya, itu jangan mereng seperti ini teman-teman. Karena ini bukan 3 titik hilang gitu. Kalau 3 titik hilang wajar kalau mereng, tapi karena ini 2 atau 1 titik hilang, vertikal itu mengikuti bentuk aslinya. Jadi, misal kita bikin kotak di sini, nyambung semua kan ini. Tuh. Nah, bagian ini jangan tiba-tiba merengnya jauh kayak gini, jangan. Terus bagian tingginya jangan tiba-tiba merengnya juga kayak gini gitu loh. Tetap mengikuti kemiringan dari yang depan, yang belakang ini mengikuti yang depan ini gitu loh. Yang atas ini, yang ini mengikuti yang ini. Seperti itu. Jadi garisnya selalu mengikuti garis awalnya teman-teman. Supaya lebih mudah gitu ya kan. Jadi gimana? Untuk materi perspektif kita ini gampang banget ketika praktekin aja. Next mungkin kita bakal bahas 3 sampai 5. Tapi nggak akan secepat itu karena ini perlu kan mastery dulu teman-teman. Karena jujur aku sendiri belum terlalu mahir dalam menggambar perspektif gitu ya. Jadi proporsi gambarku tuh bisa dibilang cukup aneh. Jadi nggak sebagus itu juga gambarku. Makanya aku bikin series ini namanya belajar bareng gitu kan. Belajar bersama. Supaya aku dan kalian bisa belajar bareng-bareng gitu tentang perspektif ini. Jadi kan coba aja dulu mastering perspektif. Misal nih contoh, aku mau ngasih contoh juga gimana caranya kalian mastering perspektif ya. Ini kan udah ada garis bantu nih. Ini dari bawah. Kalian bikin garisnya kayak gini. Ikutin. Nah, garis horizontalnya ini ngikutin yang depan sama ya. Jadi jangan mereng kayak gini, tapi kalau depannya seperti ini, belakangnya juga ikut sama. Gitu. Kalian bikin seolah di bagian belakang tuh ada kubus lagi seperti ini. Nah, ini bagian simpel karena ini kan lurus ke depannya. Jadi aku nggak terlalu susah buat bikin ilusi bentuknya. Ini kan bikin terus sampai ke belakang, teman-teman. Terus sampai ke belakang. Artinya semakin ke belakang semakin kecil. Nah, ini tuh namanya nanti bisa masuk ke ukuran proporsi. Jadi gambar kalian proporsinya bakal lebih stabil. Tuh, semakin ke sana semakin kecil. Gitu ya. Tapi juga bisa semakin tinggi, semakin lebar, itu juga bisa teman-teman. Tergantung nanti konsep apa yang kalian gambar gitu. Tapi intinya kan coba mastering dulu seperti ini. Nanti
kita akan masuk ke manipulasi bentuk. Nah, cuma itu mungkin agak-agak pertengahan episode lah. Soalnya mastering bentuk tuh susah teman-teman. Jujur nih, aku mau nunjukin kalian ini masih kerekam gak ya? Takutnya nanti cancel lagi. Nah, aku mau nunjukin bentar. Ini manipulasi bentuk. Nah, manipulasi bentuk tuh kayak gini teman-teman. Jadi ini kelihatan gak ya? Nah, jadi ini ada kotak. Kotak-kotak ini aku potong-potong kan, supaya bentuk-bentuknya tuh berubah. Dari kubus dia berubah jadi kayak apa ini? Kayak semacam perosotan gitu ya ini nih. Ini kan bagian miring kan. Dia kan seharusnya kotak. Nih kotak, terus aku potong jadi kayak ada bentuk miringnya gitu. Ini juga sama tuh. Terus boxnya juga di pelintir-pelintir. Ini juga ada gambar gestur sama pemanasan ya, buat pemanasan. Jangan lupa pemanasan teman-teman. Sebelum gambar ada juga buat ngekoneksiin. Nanti kita bakal belajar itu semua, tapi kita mulai dulu dari perspektif, karena perspektif ini basically adalah teknik fundamental dasar. Kalau kalian bisa perspektif, kalian mau masuk ke proporsi, anatomi, terus apa lagi tuh, landscape, background, figur, wah itu bakal susah banget. Jadi pastiin kalian belajar dulu, mastering dulu perspektif. Cukup 1 dan 2 aja dulu teman-teman. Nanti kalau kalian udah bisa 1 dan 2, 3 dan 4 tuh menyesuaikan. Serius, aku nggak bohong. Karena basicnya tuh sama, penggunaan perspektif tuh dari 1 sampai 5 tuh sama. Cuma kalau kalian udah bisa 1 dan 2, mastering 3 dan 5 itu gampang banget teman-teman. Karena ya sama, basicnya sama kayak gini. Cuma beda garisnya aja, lebih distorsi aja gitu loh. Jadi jangan kalian anggap remeh kalau gambar kotak-kotak doang gitu ya kan. Nanti ini juga bisa kita combine dengan bentuk-bentuk lain seperti segitiga, silinder, lingkaran, nggak ada bentuk pastinya apa ya. Ini ya bentuk-bentuk lain kita bisa pakai. Nanti mungkin next kita bakal coba aja buat menggabungkan bentuk-bentuk lain teman-teman. Jadi kita numpuk beberapa bentuk lain menjadi satu bentuk yang utuh gitu ya. Ini namanya apa ya, aku lupa, construction apa gimana, lupa aku dah. Intinya kita menggabungkan bentuk-bentuk teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini, dan maaf kalau ada kekurangan, dan sorry banget bagian sini agak gelap ya karena gak ada lighting lagi. Aku pakai lighting dari HP tapi mati gara-gara kepanasan. Lightingnya rekaman itu langsung stop karena HP ku kepanasan gara-gara pakai lightingnya itu loh. Jadi sudah banget kalau gelap ya bagian sininya. Dan ya, jika kalian suka video ini bisa kita mau like-nya. Kalau nggak dislike, kalau nggak suka dislike aja gak apa. Kita bakal bertemu di next episode. Bye bye.